Alhamdulillah ini pertemuan 22 guys. Jadi ini lagi-lagi kemarin kita akan membahas dua lafal sekaligus, yaitu al-mu'iz dan al-mudhil. Al-mu'iz dan al-mudhil ini kalau kita pecah satu-satu nanti pembahasannya bisa ada salah persepsi, makanya ini dibahas langsung dua, al-mu'iz dan al-mudhil. Apa itu al-mu'iz dan al-mudhil? Al-mu'iz adalah yang memuliakan dan al-mudhil itu yang menghinakan. Next. Al-mu'iz itu berasal kata azza. Kalau dulu pernah kita bahas al-aziz, itu ada kata sama al-aziz dan al-iz, al-mu'iz artinya adalah perkasa dan mulia. Makanya kemarin itu kita bahas al-aziz itu yang maha perkasa dan maha mulia. Kita kemarin pernah bahas al-aziz. Kemudian al-mudhil itu berasal dari kata zalla yang berarti menghinakan. Nah, apa yang dihinakan, apa yang dimuliakan oleh Allah, nah kita coba akan bahas satu-satu. Next. Ya, jadi saya mengambil dari Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwa Allah itu berkehendak memberi kekuasaan. Dalam hal ini itu memberikan kemuliaan. Jadi memuliakan pada siapa yang dikehendaki dan mencabutnya atau menghinakan atau merendahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Berarti Allah itu dengan kekuasaannya Allah yang sangat luar biasa itu, beliau itu dia bisa memberi kemuliaan dan sekaligus bisa memberikan penghinaan atau menghinakan orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikehendaki dan tidak? Teks. Nah, sebelum sana, yang dimaksud dengan kekuasaan itu adalah dua macam. Ya, ada yang kekuasaan dohir, yang nampak dan yang tidak nampak atau yang batin. Contoh yang dohir itu apa? Pangkat, jabatan, kekayaan duniawi, punya rumah, punya mobil mewah, itu adalah yang nampak bisa dilihat oleh mata. Itu adalah yang dohir. Kemudian yang batin itu adalah ketenangan jiwa, kenyamanan hati, itu yang tidak nampak oleh kita. Dia bisa jadi senyum dan sebagainya, tapi dia mungkin baru sedih katanya, kita nggak tahu. Tapi ketika kita tenang jiwa kita, nyaman di hati kita, orang mungkin nggak tahu yang kita rasakan. Jadi yang tahu adalah kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, arti kemuliaan dan kehinaan. Jadi Allah itu berikan dan kehinaan bukan hanya hal tersebut di atas, namun juga akan ada sifat pada yang bersangkutan. Bisa jadi itu muliakan dengan apa? Dengan dia sumeh, dengan dia bisa serawung, menangkan, itu adalah tampakan sedang oleh karena akan senang nampakmu malah orang lain ya direndahkan. Jadi kita yang jadi cara apa? Muliakan sekitar kita. Kalau pengen meniru pernah setiap adalah kita meniru beliau. Itu apa? Sidik. Nah, ini adalah 4 yang bisa kita coba untuk, karena 4 ini insya Allah kita mendapat kemuliaan. Jujur, kita jujur pada apapun yang kita dengar dan kita lihat. Jujur, sidik ya. Kemudian amanah itu adalah orang yang bisa dipercaya, menjaga rahasia, menjaga ini, itu dia dengan segenap dia. Dan tabligh itu orangnya menyampaikan pendakwah. Fatwa adalah cerdas dan orang yang bisa, bukan pintar tapi cerdas itu lain dengan pintar. Jadi cerdas itu bisa mengerti mana yang harus diucapkan, mana yang tidak. Karena orang yang pintar itu mungkin dia bisa mengucapkan yang benar tapi belum tentu benar, gitu ya. Benar belum tentu benar, itu ada cerdas. Nah, itu pernah Nabi saat beliau menjadi nabi. Jadi dulu pernah saya ceritakan mengenai bahwasanya yang namanya Hajar Aswad itu, yang batu yang di Ka'bah itu pernah
jatuh gara-gara banjir besar, tidak pernah terlempar dari tempatnya, dan itu membuat gaduh, membuat ramai. Jadi dulu itu ada suku-suku yang sangat banyak yang tersebar, dan dia itu punya gengsi masing-masing. Suku ini sama suku ini sering bertempur dan sering gak terima kalau ada apa-apa. Nah, saat itu banyak yang merasa saya yang harus mengembalikan ke tempatnya. Jadi batu itu kan berpindah dari lokasinya, dan saya harus memindahkan saya ini. Nah, Nabi seperti itu. Nabi terus dan semua kabilah dikumpulkan. Terus dia memberi tawaran. Besok siapapun yang lebih pagi atau yang paling pagi nyampe ke Mekah Ka'bah ini, dia yang berhak untuk memasangnya ke tempat semula. Akhirnya ditunggulah pagi hari itu subuh, ternyata Nabi lah yang pertama ke sana. Tetapi dengan kebijaksanaan beliau, dia tidak lantas ngambil di bawah, tapi beliau menghamparkan serbannya panjang itu, terus dia diminta semua titik-titik itu dibawa oleh 4 ketua suku. Setelah itu batu tadi ditaruh di tengah-tengah sorban, kemudian angkat semua, angkat terus dibawa mendekati tempat jatuhnya tadi asal itu. Kemudian akhirnya beliaulah yang memasukkan ke dalam tempatnya semula. Jadi semua suku merasa dia yang mengangkatnya. Itulah kehebatan Nabi, dan itulah dia dijadikan apa? Al-Amin, orang yang terpercaya. Makanya itu jauh sebelum Nabi mendapatkan kenabian, dia sudah mendapat gelar Al-Amin dari orang-orang yang ada di Mekah sana. Yang itu sukunya beda, agamanya beda. Bayangkan Nabi bisa diterima oleh banyak suku dan agama. Itulah kehebatan. Nah, sebagai umatnya kita sebisa mungkin meniru apa yang dilakukan oleh Nabi, itu sidik atau jujur, yang kedua amanah itu bisa dipercaya, tabligh itu pendakwah yang bagus apa adanya, yang ketiga fatonah yang cerdas. Oke. Nah, yang kita bisa katakan dari Al-Muzammil ini adalah Allah memuliakan ketika manusia bisa menguasai dalam diri, merendahkan nafsunya sebagaimana kuda yang dinaiki oleh sang joki. Jadi gini, kita itu diberi anugerah nafsu, ya, ini bermanfaat dan bisa tidak bermanfaat. Kalau apa? Kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Hati-hati, kuda nek mboten dikengkang melandang tiba-tiba nabrak napa, tapi nek bisa dikendalikan enak, bisa kemana-mana naik kuda. Sama kayak nafsu kita, kalau kita bisa mengendalikan, insya Allah kita bisa selamat dunia akhirat. Tetapi kalau kita umbar, babar, morono, mangan apa, terus pokoknya sebandingnya dilakoni sebagainya, udah, kita akan membawa diri kepada hal yang kita apa, neraka. Dapat lola, bisa kontrol, itu bisa membawa kita Allah. Oke, maka satu